Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah positivisme. Jadi positivisme ini merupakan pemikiran dari Auguste Comte yang menyatakan bahwa bentuk tertinggi dari pengetahuan manusia adalah deskripsi sederhana tentang gejala-gejala indrawi. Jadi ini sangat berkaitan dengan fisik, ya, dengan benda-benda, ya. Jadi berkaitan juga sebenarnya dengan pemikiran materialisme. Nah, Comte menyatakan bahwa kehidupan manusia itu paling tidak mengalami 3 tahap, gitu ya. Jadi tahap yang pertama adalah tahap teologis atau yang disebut sebagai tahap fiktif. Karena di sini manusia mempunyai kepercayaan mengenai kepercayaan yang berkaitan dengan kekuatan adi kodrati atau bisa juga kekuatan supranatural. Jadi manusia mencari dan menemukan sebab pertama dan tujuan akhir. Jadi manusia seringkali berpikir ke arah apa sebenarnya sebab pertama dari kehidupan manusia ini dan kemudian kemana tujuan akhir manusia. Ini adalah suatu pemikiran yang teologis atau yang fiktif. Nah, kemudian pemikiran berikutnya adalah tahap yang disebut sebagai tahap metafisika dan atau juga disebut sebagai tahap abstrak. Jadi ini merupakan perkembangan dari teologis dan fiktif. Dari fiktif ini kemudian berkembang menjadi abstrak. Jadi manusia sudah mengenal konsep-konsep atau asas-asas abstrak, ya, yang kemudian mengganti kepercayaan yang bersifat adi kodrati. Ya, jadi ini suatu tahap kemajuan, ya, dalam pemikiran manusia. Jadi manusia sudah mengenal konsep-konsep. Ya, berarti istilah-istilah sudah dimunculkan dalam perkembangan bahasa. Jadi bahasa itu awal mulanya adalah merupakan produk bunyi yang kemudian dari bunyi itu muncul, ya, kata-kata, suku-suku kata. Nah, kemudian dari suku-suku kata berkembang menjadi kata yang terdiri lebih dari 2 suku kata atau 3 suku kata. Nah, dari sini kemudian muncul istilah-istilah atau kata-kata itu sendiri. Nah, jadi pada tahap metafisika, manusia sudah menghargai sebuah kata yang kemudian akan menjadi konsep-konsep atau sesuatu yang merupakan wakil dari abstraksi atau merupakan bentuk abstraksi. Jadi manusia ketika mengatakan sesuatu tentang benda, misalnya kursi, maka di dalam pikirannya dia berabstraksi. Kursi itu adalah benda yang bentuknya seperti apa. Ya, itu adalah merupakan tahap ketika manusia berpikir abstrak. Nah, kemudian setelah itu mengalami perkembangan, yaitu memasuki tahap ketiga, yaitu tahap positif. Itu bisa dikatakan tahap ini merupakan tahap ilmiah, karena
Kemudian manusia menurut Comte sudah memasuki ya tahap di mana pengetahuan manusia itu tidak lagi bersandarkan kepada kepercayaan adi kodrati, tidak lagi ya, bertumpu kepada metafisika dan abstrak, tetapi kepada fakta-fakta. Jadi sesuatu yang benar-benar ada dan nyata. Ya, jadi yang terpenting di sini adalah bahwa tidak lagi abstrak, tetapi sudah memasuki ke tahap pasti. Jadi tahap positif inilah yang kemudian menjadi pemikiran positivisme dari Auguste Comte. Ya. Nah, dalam pemikiran hukum memang kata positivisme ini juga ada gitu ya. Jadi dalam dunia hukum maka muncul kata hukum positif. Jadi hukum positif itu adalah hukum yang pasti berlaku pada masanya, dan kemudian eh, hukum positif ini merupakan hukum tertinggi ya, dalam kehidupan manusia, bukan lagi hukum alam gitu ya. Jadi kalau masih percaya kepada adi kodrati, maka yang berkuasa adalah hukum alam. Tetapi ketika manusia sudah memasuki tahap positif atau tahap ilmiah, maka yang hukum yang berlaku adalah hukum positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.